Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Jember Hatu TV yang saya sayangi dan terhormat. Hari ini kita bertemu lagi di Tetes Embun, di mana menabur kebaikan meskipun sedikit, tetapi mampu menyejukkan hati dan perasaan. Kali ini kita membawa sebuah tema yang secara keseharian kita selalu berada di posisi ini, yaitu membangun pola hubungan yang baik terhadap Sang Pencipta dan terhadap manusia. Tetapi hari ini kita akan khusus membahas hubungan antar manusia. Setiap insan manusia pasti dalam proses kesehariannya dia selalu bertawakal, beribadah. Ini adalah salah satu proses bagaimana membangun hubungan vertikal atau dengan Sang Maha Pencipta, mematuhi segala aturan dan menjauhi segala larangan. Bagaimana dengan pola hubungan membangun dengan manusia? Pola membangun hubungan dengan manusia ini juga memiliki tata cara yang diatur dalam Islam. Bagaimana bersikap baik, bagaimana membuat orang lain menjadi bahagia karena pola hubungan dengan kita, dan bagaimana orang itu membuat diri kita menjadi dirindukan ketika kita bertemu. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita akan dibimbing langsung oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seperti yang saya coba gambarkan di depan tadi, kami mohon untuk bisa memberikan tausiah pada kami semuanya mengenai pola hubungan antar manusia, Ustaz. Iya. Oke, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Memang benar apa yang tadi dikatakan oleh Mas Joko, bahwa ada dua hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama itu adalah membangun, membina pola hubungan yang baik dengan Khalik, dengan Al-Khalik, dengan Pencipta, hubungan vertikal, hablum minallah, dengan cara sholat yang baik. Kemudian ya kita harus melakukan puasa pada saat ada kewajiban puasa. Pokoknya seperti itu semuanya harus kita lakukan. Tapi tidak cukup hanya itu sebagai seorang muslim. Kita juga harus membina dan membangun pola hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan bahkan ini cukup menentukan. Kalau seandainya tujuan kita itu adalah masuk surga misalnya, ternyata dalam banyak hadis justru yang menentukan adalah bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Ada pada saat Nabi sedang bercengkerama dengan para sahabat gitu ya. Ada iring-iringan jenazah pada saat itu. Iring-iringan jenazah, Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, siapa yang meninggal itu? Yang meninggal adalah si fulan, si A, Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata kesaksian spontan dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu mengalir. Ini baik Gusti Kanjeng Nabi, ini ahli sedekah, ucapannya itu cukup menyejukkan, tidak menjadikan orang dendam, tidak menjadikan orang murka. Kalau seandainya sedekah, kepedulian terhadap fakir miskin, pokoknya kesaksian-kesaksian yang cukup luar biasa positifnya itu terucap pada saat itu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat, wajib, wajabat, wajib. Sampai di dalam hadis Ahmad dikatakan itu sampai 3 kali. Wajabat, wajib. Kok dilalah kata bahasa Jawanya itu. Ada iring-iringan jenazah yang kedua. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Ini si B, si fulan ini Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ini ya Allah, kalau ini pokoknya ular ini Gusti Kanjeng Nabi. Ini pokoknya gak ada benernya orang, ucapannya menjadikan orang dendam, menjadikan orang tersinggung, dan seterusnya. Pelit, macam-macam. Kesaksian spontan yang dari orang-orang yang ada di sekitar Gusti Kanjeng Nabi pada saat itu negatif. Apa yang ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi pada saat itu? Wajabat, wajib, wajabat, wajib, wajabat, wajib. Umar pada saat itu kebetulan ada di sekitar Gusti Kanjeng Nabi. Termasuk sahabat yang juga bercengkerama dengan Gusti Kanjeng Nabi.
Akhirnya Umar yang terkenal kritis itu bertanya kepada Gusti Kanjeng Nabi, "Ma wajabat ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan wajabat ya Rasulullah? Ada iring-iringan jenazah. Dan secara spontan kami bersaksi bahwa yang bersangkutan jenazah ini, si mayit ini adalah baik hubungannya dengan para tetangga, dengan pimpinan, dengan bawahan, itu baik luar biasa. Pokoknya nilai positif yang kemudian kami tegaskan pada saat itu, panjenengan bersabda wajabat. Kebetulan ada iring-iringan jenazah yang kedua. Dan pada saat itu kami secara spontan memberikan penilaian, memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan itu adalah nilainya itu adalah negatif. Panjenengan juga menegaskan wajabat. Ma wajabat ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah? Itu dikatakan seperti itu oleh orang-orang, oleh Umar pada waktu itu yang bertanya di dalam hadis itu. Akhirnya muncullah hadis yang sangat terkenal, antum syuhadaullahi fil ardi, kamu semuanya ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Kamu semuanya ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman athnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surga Allah. Tapi waman athnaitum alaihi syarra, dan barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan neraka Allah. Inilah alasan kenapa kok kemudian setiap jenazah mau diberangkatkan ke kuburan, biasanya ada prosesi yang diwakili oleh mungkin pemuka agama pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini gimana? Ini baik apa baik kan? Ada prosesi semacam itu. Inspirasinya dari hadis ini. Ternyata apa yang menjadi penilaian orang-orang terdekat kita, ya, tetangga kita, rekanan kerja kita, kemudian mungkin orang tua kita, istri kita, suami kita, itu bersaksi bahwa kita baik, itu pada akhirnya menjadikan kita itu adalah masuk surga. Pun juga demikian, persaksian jelek yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ternyata mohon maaf, istri kita, orang yang paling dekat dengan kita bersaksi, "Cek kasar sing jeneng bojoku iki." Meskipun itu tidak terucap, tapi besok itu akan diungkapkan, itu semacam itu. Itu ternyata berdampak serius. Apakah pada akhirnya kita akan disimpulkan menjadi penduduk surga, atau disimpulkan pada akhirnya akan masuk pada dalam kategori penduduk neraka. Ini menjadi penting untuk kemudian ditegaskan. Di dalam sebuah hadis ada juga diceritakan, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, taqumul laila, pada waktu malam itu selalu bertahajud. Pada waktu malam selalu bertahajud. Wa tasumun nahar, siangnya itu adalah terus puasa. Pokoknya gak hanya Senin Kamis, terus puasa. Gak ada libur kecuali dalam hari-hari yang memang di situ diharamkan untuk berpuasa. Itu terus puasa. Puasa malam itu bangun tahajud, siangnya puasa. Tapi watu'dhi jironah, tapi penggaweannya dia itu gampang menyakiti para tetangganya. Ini bayangkan. Ketika ditanya seperti itu, bagaimana jawaban Gusti Kanjeng Nabi? La khaira fiha, enggak ada kebaikan dalam diri orang ini. Oleh sebab itu hati-hati. La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri orang ini. Hiya finnar, dia besok tempatnya di neraka. Bayangkan, malam selalu bertahajud, siang selalu puasa, tapi gara-gara menyakiti tetangganya, ternyata amalan tahajud, amalan puasa, amalan ibadah-ibadah sunnah yang lain sama sekali di hadapan Allah sama sekali tidak ada nilainya, dan ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri orang ini. Hiya finnar, dia itu adalah tempatnya besok di neraka. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ada seorang yang perempuan juga yang pas-pasan, tidak puasa kecuali Ramadan, tidak sholat kecuali sholat fardu, dan seterusnya. Tidak ada ibadah sunnah-sunnah yang lain, tidak ada. Sedekahnya pas-pasan, macam-macam gitu. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Hiya fil jannah, dia besok tempatnya di surga Allah. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Oleh karena demikian, mari kita pastikan, ya, kita hidup di dunia ini cuma satu kali kan. Kalau bisa kelanjutannya ketika kemudian kita berpindah alam misalnya ke akhirat macam-macam, dipastikan untuk kemudian kita termasuk dalam kategori penduduk surga, ahli surga. Caranya sederhana sebenarnya, tidak terlalu berat. Bagaimana berbuat baik kepada
orang-orang yang ada di dekat kita, ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pastikan, selalu saya katakan begitu, pastikan suami kita berkesimpulan bahwa kita sebagai istri itu adalah istri yang baik. Pastikan istri kita berkesimpulan bahwa kita sebagai suami adalah suami yang baik. Pastikan kita sebagai anak disimpulkan oleh orang tua kita sebagai anak yang baik. Pastikan pimpinan kita berkesimpulan bahwa kita sebagai bawahan itu adalah bawahan yang baik. Pun juga demikian, ketika kemudian kita jadi pimpinan, pastikan bawahan kita berkesimpulan bahwa kita sebagai pimpinan adalah pimpinan yang baik. Karena ini sangat penting untuk kemudian ditegaskan, karena bisa jadi kegeeran kadang-kadang. Kita hablum minallah, puasa sudah luar biasa, tidak cukup Senin Kamis, mungkin puasa Daud, mungkin puasa Dawam, terus puasa terus. Akhirnya kegeeran kita dan kemudian kita salah ucap dan seterusnya. Saya selalu katakan, Ustadz, kalau seandainya sekarang misalnya momennya Maulid Nabi mengingatkan kita itu adalah umat Muhammad, ada satu hadis yang penting yang kalau seandainya kemudian ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan banyak teman. Insya Allah orang akan berkesimpulan bahwa kita itu adalah orang baik. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kepada istri kita harus berkata yang baik, kepada anak kita harus berkata yang baik, kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada para tetangga kita, diupayakan berkata yang baik. Kalau seandainya tidak mampu untuk kemudian berkata yang baik, aw liyasmut, diam. Diam itu emas di sini. Atau diam. Saya selalu berlogika begini. Orang itu berkata baik juga butuh usaha, juga butuh energi, juga butuh upaya. Podo kesel, maksudnya begitu. Berkata baik juga kesel, berkata jelek ya kesel. Loh, kenapa yang muncul dari ucapan kita ketika kita harus mengeluarkan energi berupa ucapan-ucapan itu harus ucapan yang pada akhirnya ketika orang mendengar itu harus tersinggung. Ketika mendengar itu orang itu harus marah, murka, dendam dan seterusnya. Kenapa yang muncul dari ucapan kita kok bukan ucapan yang menjadikan orang itu tentram, yang menjadikan orang itu damai, yang menjadikan orang itu senang, hatinya jembar dan seterusnya. Ini menjadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa orang lain yang menjadi lawan interaksi kita setiap hari itu akhirnya penentu. Gusti Kanjeng Nabi pada saat iring-iringan jenazah itu kemudian lewat itu ketika ada kesaksian spontan itu tidak bertanya gimana sholatnya, mohon maaf, gimana zakatnya, tidak seperti itu, gimana hajinya, tidak bertanya itu. Ketika ada kesaksian spontan itu langsung ditegaskan wajibat, sampean ini adalah saksi-saksi Allah, wajibat wajib, wajibat wajib, wajibat wajib. Ini menjadi penting, utamanya kalau seandainya kita berinteraksi itu, sekarang itu adalah masalah lisan kita. Ditegaskan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak bagaimana menjaga lisannya. Ketika ngeplong, ngeslong, gak ada sama sekali remnya, ya orang diluk-diluk tersinggung, diluk-diluk tersinggung, diluk-diluk tersinggung. Yakinlah bahwa penilaian seseorang itu mulai dari kita kenal sampai akhir. Bagaimana kita, oleh sebab itu kalau seandainya ada momen-momen pilkada, itu kok kemudian orang spontan berbuat baik, itu tidak dianggap sebagai baik. Bahkan kadang-kadang didungaren-dungaren kan. Kok dungaren biasa gak tahu nyopo. Saiki kok male silaturahim macam kok didungaren-dungaren. Jadi kesimpulan si A itu adalah baik, si B adalah tidak baik. Itu adalah kesimpulan panjang mulai dari kita bertemu, berinteraksi, bergaul sampai pada akhirnya kita meninggal dunia, barulah di situ kemudian ada kesimpulan kira-kira termasuk orang baik atau tidak baik ini. Oleh sebab itu kita harus berusaha dipastikan jangan sampai kemudian misalnya keteledoran kita dalam berucap, keteledoran kita dalam berinteraksi dengan sesama kita itu pada akhirnya berdampak pada orang lain berkesimpulan. Meskipun kita sholatnya luar biasa, adzan langsung ke masjid misalnya, tapi ternyata ucapan kita tidak terkontrol.
Kita gampang misalnya menjustis orang, misalnya sampean ini, sampean ini, sampean ini, karena dia membandingkan misalnya dia yang tidak sibuk ketika langsung bisa sholat macam-macam. Kan orang masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Sehingga perlu saya tegaskan bahwa interaksi sosial kita dengan para tetangga, dengan orang-orang yang ada di dekat kita, itu justru cukup menentukan. Sampai di dalam hadis yang lain itu ditegaskan, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali itu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Sampai begitu. Siapa Gusti yang tidak beriman itu? Bertanya para sahabat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ya, mohon maaf kadang-kadang ya, mungkin masalah parkir, masalah wangkit, masalah turunnya air ketika di genteng itu dipermasalahkan sangat serius, sehingga itu gampang menjadikan bentrok, konflik terus antar tetangga macam-macam. Bagaimana kalau seandainya kita mencoba memposisikan orang-orang yang sulit juga misalnya, sehingga yang ada dalam diri kita adalah tasamuh, yang ada dalam diri kita adalah toleran dan seterusnya, sehingga pada akhirnya berinteraksi itu enak. Ketika berinteraksi enak, guyup, kemudian dengan tetangga itu baik, dengan istri itu baik, dengan anak baik, dengan pimpinan baik, dengan bawahan baik, pada akhirnya mohon maaf ketika kemudian kita harus meninggalkan dunia ini, pasti yang ada itu adalah tangisan. Kan ada kalau seandainya kita sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, itu saya bersaksi selama dia bergaul dengan saya pastikan orang ini adalah orang baik, tidak pernah menyakiti saya dan seterusnya dan seterusnya. Itu mencerminkan bahwa yang namanya pola hubungan hablum minan nas itu penting, dan bahkan kalau seandainya ngomong lebih penting mana, yang lebih penting, memang penting semuanya. Tapi kalau seandainya misalnya harus ditingkatkan, meskipun mungkin bolong-bolong hubungan kita dengan Gusti Allah, itu Allah Maha Pemaaf, kan masih begitu. Tapi kalau kaitannya kesalahan itu dengan hak adami, maka Allah tidak bisa mengampuni kecuali orang yang bersangkutan itu yang kita punya salah, yang kita sudah sakiti dengan lesan kita, itu mengampuni. Selama kemudian yang bersangkutan tetap dendam, tetap sakit hati, tetap tidak mau memaafkan, maka Allah itu juga tidak memungkinkan untuk memaafkan itu, karena ini adalah hak Adam, hak yang langsung berkaitan dengan orang, bukan. Tapi kalau mungkin misalnya kita bisa jadi ya, meskipun ini sangat penting juga, tidak boleh, karena sekarang itu topiknya itu hablum minan nas misalnya, kita tegaskan itu. Tapi ya kita tetap harus sholat ya, meskipun ya tidak terlalu ada, tapi harus itu hablum minallah tetap harus dijaga. Jadi uraiannya semacam itu Mas Joko. Jadi penting menurut saya untuk kemudian ditegaskan kepada pemirsa semuanya itu bahwa hablum minan nas itu cukup menentukan, bahkan itu pada akhirnya menjadikan kita apakah pada akhirnya divonis untuk menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Itu gara-gara kesaksian dari orang-orang terdekat kita, apakah tetangga, apakah orang tua, apakah anak, apakah istri, atau bawahan, atau pimpinan, dan seterusnya. Itu semacam itu mungkin. Baik Ustadz, saya tadi mendengar Ustadz mengatakan bahwa lisan ini adalah kata kunci yang utama ketika kita dinilai itu menjadi orang itu berperasaan sakit atau tidak sakit dengan lisan kita. Betul. Lantas kalau saya gabungkan dengan hari-hari ini, dengan kondisi saat ini yang dimana kita tidak lagi berbicara dengan lisan. Betul. Kita bermain di media sosial. Betul. Seringkali kita juga jengah melihat beberapa hal tulisan itu. Ini menurut Islam seperti apa, Ustaz? Ya, termasuk dalam kait ini penting untuk kemudian ditegaskan bahwa hati-hati terhadap bermedia sosial itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat misalnya dalam konteks Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau seandainya kemudian kita mendapatkan kabar dari orang yang tidak jelas, gitu, fatabayyanu, maka harus kita klarifikasi terlebih dahulu. Sebelum kemudian kita sebarkan, kita share yang pada akhirnya ternyata salah, ternyata itu adalah hoax, ternyata itu adalah bohong dan seterusnya. Oleh karena demikian, umat Islam yang bagus itu adalah, yang baik itu adalah, gimana kalau seandainya misalnya ada kabar itu kemudian ditabayunkan terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Ketika kemudian benar, ketika itu berkaitan dengan aib orang lain, juga jangan kemudian
disebarkan. Karena meskipun misalnya ini memang benar, ini salah orang ini, tapi ketika kemudian kita yang menyebarkan, bisa jadi berdampak pada orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita, itu juga tersinggung kepada kita, ya kan? Begitu. Jadi ya kan begitu, teori umumnya begitu. Kalau seandainya kita itu biasa menutupi aib orang lain misalnya, maka aib kita itu juga akan ditutupi. Sama, yang namanya manusia itu adalah makhluk khata' wan nisyan, yaitu tempat dari kesalahan dan kelupaan. Janganlah kita merasa bahwa kita sebagai ustadz, mohon maaf, sebagai apa, MUI, macam-macam, kemudian minim kesalahan. Tidak sama itu. Kalau seandainya aib kita dibuka oleh Allah, ya sama. Ya akan ada banyak kemaluan ya. Malu, kita rasa malu itu. Itu luar biasa itu kalau seandainya begitu. Oleh sebab itu, marilah kita memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ketika kemudian aib kita itu di-share misalnya, diviralkan, itu kemudian kita marah, kita tidak suka, pun juga demikian orang lain. Ketika kemudian aibnya, kesalahannya, kemudian kealpaannya dan seterusnya itu di-share, kelemahannya di-share, itu juga tidak suka, sama dengan seperti kita tidak suka. Sehingga yang paling penting adalah kalau seandainya konteksnya itu, mari kita mencoba berusaha, ini juga anjuran Gusti Kanjeng Nabi, bagaimana memperlakukan orang lain sama dengan ketika kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau seandainya kita misalnya merasa malu ketika misalnya kelemahan kita, aib kita didengar dan diketahui oleh orang lain, yakinlah bahwa orang lain juga seperti itu. Itu. Jadi artinya kalau kita berbicara dengan media sosial itu sama juga dengan berbicara dengan lisan sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana kita harus bijak juga gitu ya. Nah, lantas ini ada hal yang menarik lagi nih. Kalau dengan orang-orang terdekat, Ustaz, ini orang-orang terdekat ini kan entah istri, anak, tetangga, mungkin kalau di kantor atasan dan bawahan, yang mungkin selalu tanda kutip membuat onar lah ya, tanda kutip membuat onar gitu ya. Kita bersikap ini seperti apa kalau menurut Islam? Ya, ada anjuran, ada panduan yang kalau seandainya itu dilakukan, insya Allah orang itu ketika harus berinteraksi dengan kita, itu akan baik. Jadi bahasa Al-Qur'annya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau seandainya kita itu berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya itu sedang berbuat baik kepada diri kita. Itu penting. Dan kalau seandainya filosofi semacam ini yang kemudian kita lakukan, insya Allah orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kalau seandainya kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita, itu normal itu. Ya kan? Betul. Kan begitu. Betul. Tapi nilai kita, status kita akan naik kalau seandainya kita mampu berbuat baik dengan orang yang sebenarnya kurang berbuat baik kepada kita. Yakinlah kepada siapapun, kan masing-masing punya pengalaman lah dengan istri, dengan anak dan seterusnya. Ketika kita mencoba untuk memberikan pelayanan prima kalau dalam bahasa birokrasi, itu terbaik, pasti orang lain akan mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada diri kita. Karena sejatinya perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu sejatinya perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Kembali ya Ustaz. Akan kembali. Itu bisa dibuktikan itu. Jadi kalau seandainya tetangga mungkin satu kali, dua kali misalnya masih berbuat baik, masih terus berbuat jelek, tapi terakhir akan mikir, enggak wong iki kok cek apike. Akan mikir seperti itu. Wes bendino aku mencoba misalnya enggak bagus itu, kok tetap saja sopan, macam-macam. Itu akan ada penilaian. Ya, akan ada penilaian yang pada akhirnya kita mampu menundukkan orang yang berbuat tidak baik pada kita dengan perbuatan baik kita. Jadi salah satu, kalau seandainya kita sama-sama ngeder ya sudah. Kalau dia itu kemudian bersifat kasar pada saya, maka saya harus kasar. Apa bedanya kemudian antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa bedanya orang yang waras dengan orang yang ngapunten tidak waras misalnya? Jadi kita ketika misalnya melihat, mengalami fenomena semacam itu, terus saja berbuat sopan, terus saja berbuat baik dan seterusnya. Jangan kemudian membalas. Karena kalau seandainya kemudian membalas, itu akan makin runyam.
Tapi kalau seandainya kemudian kita berbuat baik, pada akhirnya akan menjadikan yang bersangkutan itu mikir, dan insya Allah begitu, kalau menurut dalil Al-Quran ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gitu. Kalau seandainya kita berbuat pada orang lain, hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau seandainya kita berbuat jelek pada orang lain, hakikatnya kita berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita kemudian berbuat jelek kepada orang lain, pasti orang lain itu akan mencoba untuk kemudian mencari celah, mencari waktu, mencari kesempatan untuk membalas. Kalau seandainya dia sedang jadi bawahan yang mungkin secara spontan tidak mungkin untuk menyerang, suatu saat mungkin akan, itu dampak yang tidak baik kalau seandainya kita bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang kurang baik. Jadi penting untuk kemudian digarisbawahi seruan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu penting untuk kemudian ditegaskan semacam itu. Iya, Ustadz, ini tadi berkaitan dengan orang-orang sekitar kita yang dekat ya. Lantas bagaimana kalau dengan yang berbeda pandangan, berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda, ini kan juga rentan untuk hal seperti ini. Bagaimana Islam mengajarkan untuk membangun pola hubungan antar manusia yang baik ini, Ustaz? Iya, penting untuk kemudian ditegaskan bahwa masing-masing orang yang berkeyakinan, masing-masing orang yang punya pandangan dan seterusnya, itu pasti punya argumentasi. Itu yang harus diyakini itu. Tidak mungkin misalnya orang berbuat A dalam muamalah, berbuat B dalam ibadah misalnya, itu ngawur sembrono, tidak ada dasar, itu tidak mungkin. Gitu ya. Jadi bahasanya itu adalah lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Bahasanya begitu. Agamamu adalah agamamu. Agama saya adalah agama saya. Besok kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kemudian menjadi pekerjaan kamu, tindakan kamu, ibadah kamu, besok yang akan mempertanggungjawabkan adalah kamu sendiri. Apa yang menjadi amaliyah saya, besok yang akan mempertanggungjawabkan adalah saya sendiri. Itu semacam itu. Oleh karena demikian, ketika ini sudah ada pemahaman semacam itu, bahwa masing-masing itu ketika kemudian berkeyakinan, ketika kemudian beribadah dan seterusnya, itu punya pandangan-pandangan sendiri, punya argumentasi sendiri, maka penting bagi kita untuk jangan masuk menelisik, kemudian nyinyir mengomentari orang lain. Sampean ini salah, sampean ini, sampean terus. Padahal ketika duding itu yang banyak jarinya nunjuk kita juga begitu ya. Ini penting. Karena kalau seandainya kemudian misalnya kita kegiatannya itu adalah menghakimi orang lain, menghukumi, menjustis salah, menjustis keliru, menjustis dan seterusnya itu, maka akan ada kemarahan. Loh, saya sudah habis banyak kegiatan ini kok disalah-salahkan, kok disesat-sesatkan macam-macam. Itu kan akhirnya marah. Oleh karena demikian kita ambil ibroh, ambil pelajaran dari kalangan madhab. Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik. Sama-sama pendiri madhab. Tapi ini ada sanad keilmuan sebagai guru dan murid. Tapi bagaimana Imam Malik sangat menghormati Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik dan seterusnya, itu luar biasa. Tidakkah kemudian kita harus yakin misalnya ketika kemudian sudah dasarnya beda, landasannya beda, dalilnya beda, memahami dalil itu beda, maka kesimpulan hukumnya beda. Nah, ketika kesimpulan hukum beda, meskipun itu misalnya tidak sama dengan kita, ya harus kita hargai karena semuanya itu diproses secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan analisisnya masing-masing. Sehingga untuk keharmonisan yang lebih baik itu adalah lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Kita sudahlah Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pegangan kita ya. Ya jadi beraneka ragam berbeda-beda tapi tetap satu jua misalnya. Kita itu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus jadi pegangan. Jangan kemudian karena mohon maaf ini bukan antara beda gimana cara takbiratul ihram, itu sudah terus serang menyerang. Loh, kapan kita akan membangun ekonomi kalau seandainya seperti itu? Jadi menghormati itu menjadi sangat penting. Saya ingat misalnya sebuah cerita ketika Buya Hamka misalnya sedang bepergian dengan misalnya orang-orang Nahdlatul Ulama, orang tokoh Muhammadiyah bepergian dengan tokoh Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah bepergian dengan tokoh Nahdlatul Ulama. Begitu. Ketika sholat subuh,
Itu kok kemudian Buya Hamka disuruh mengimami, itu cerita kan santer itu. Justru pakai kunut. Padahal yang bersangkutan beliaunya ini berpendapat bahwa kunut itu tidak wajib atau bukan sunat abad dalam konteks subuh. Bagaimana jiwa besarnya tokoh-tokoh kita, orang-orang semacam inilah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia itu makmur, menjadikan Indonesia itu jaya, menjadikan Indonesia itu hebat. Tidak kemudian bahas yang kecil-kecil itu dibahas, akhirnya yang besar-besar yang menjadi tugas negara ini terabaikan. Itu semacam itu, luar biasa. Yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini luar biasa. Itu yang harus kita perhatikan. Begitu. Lantas bagaimana Islam ini menawarkan ya agar kita ini bisa konsisten menjaga pola hubungan yang baik antar sesama, Ustadz. Terus apalagi kan di lingkungan luar ini seringkali kan tidak semuanya itu bisa sama gitu, Ustadz. Ya, yang paling penting itu begini. Yang namanya RT itu itu merupakan kumpulan keluarga. Kan begitu. Ya, betul, RT itu ya. Kumpulan RT menjadi RW, kelurahan itu RW kumpul. Jadi perkuat bagaimana kita mendidik keluarga kita dulu. Jadikan yang namanya rumah tangga kita sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu semacam itu. Bagaimana kita menanamkan misalnya pola toleransi kepada anak-anak kita. Misalnya itu kita kuatkan. Bahwa di luar sana banyak perbedaan pendapat. Lah ketika kemudian menghadapi berbeda pendapat, jangan terlalu nyinyir mengomentari orang lain, karena orang lain masing-masing punya pandangan, punya pendapat, punya dalil. Itu semacam itu. Kalau seandainya yang aneh-aneh baru kan salurannya kan sudah ada, disalurkan ke MUI, disalurkan ke polisi, kejaksaan kan. Tapi kalau seandainya cuman misalnya masalah angkat tangan, masalah bagaimana model sujud, bagaimana, lah itu kan lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya itu harus kita upayakan untuk memberikan untuk memiliki pemahaman supaya ketika kemudian hidup di luar sana berinteraksi dengan yang beraneka ragam semacam itu, mereka tidak kaget. Anak-anak kita, keluarga kita tidak kaget. Kalau seandainya model seperti itu yang kemudian kita kembangkan, masing-masing harus bertanggung jawab pada lingkungan terkecil yang menjadi wilayah kekuasaannya, suami misalnya, itu bagaimana anaknya, bagaimana istrinya misalnya dan seterusnya. Misalnya kalau kebetulan dia pemangku yayasan, bagaimana murid-murid misalnya ketika harus berinteraksi harus begini dan seterusnya. Pun juga demikian penting, di samping kita menanamkan sifat toleransi, bagaimana dan seterusnya untuk berinteraksi itu, penting untuk kemudian memilihkan lingkungan yang baik agar kita bisa konsisten terhadap istiqomah terhadap keislaman kita, toleransi kita. Itu penting untuk memilihkan lingkungan. Karena bisa jadi suami kita, istri kita, anak kita yang sudah baik, ketika kemudian bergaul dengan orang yang tidak toleran, itu menjadi amburadul. Dan itu banyak sudah korbannya. Oleh karena demikian, dalam konteks misalnya puji-pujian, kan ada itu, wong kang soleh kumpulono. Kan begitu kan? Wong kang soleh kumpulono. Ketika kemudian misalnya, ketika kemudian kita harus berinteraksi sosial dan seterusnya, kita harus mampu memilih siapa ini yang harus kita jadikan sebagai teman dan siapa ini yang harus kita jauhi, kan begitu. Kalau jelas-jelas misalnya yang bersangkutan kok kemudian sangat jauh dari agama misalnya, yang kalau seandainya kita dekati kita tidak mungkin mampu mempengaruhi, justru kita mampu dipengaruhi. Anak kita tidak mampu mempengaruhi, justru dipengaruhi. Ya kita harus hindarkan. Itu semacam itu. Baik Ustadz, terima kasih sekali. Ini pencerahan yang luar biasa bagaimana pola membangun hubungan antar manusia ini, Ustadz. Pemirsa Jember 1 TV, kita cukupkan sampai di sini bahwa uraian mengenai pola hubungan antar manusia itu bukan bersumber dari mana-mana, tetapi membangun diri dengan baik, membangun keluarga yang baik, membangun lingkungan kecil kita dengan baik, akhirnya akan merubah semua pola kehidupan di sekitar kita menjadi baik. Sampai di sini saja, semoga Tetes Embun ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.